Halo teman-teman semua, welcome back to LS7 Channel. Di video kali ini saya akan mengcover topik soal masalah yang sering ditemui pada switch hard mode, utamanya switch OLED seperti mesin yang ada di sebelah saya ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum paham, switch hard mode itu pengertiannya adalah semua jenis switch, mau V1, V2, Light, OLED, yang sudah dipasangkan chip di dalam mesinnya. Oke, jadi ini beda dengan varian satu lagi yang kita kenal namanya switch soft mode. Kalau switch soft mode, dia nggak butuh modifikasi, dia hanya butuh alat eksternal untuk menginjekkan payload ke dalam mesinnya. Nah, kalau di switch hard mode, yang menginjekkan payload ini tugas si chipnya. Jadi antara dua ini saya bilang sama fungsi beda mekanisme. Oke, lebih lanjut soal ini saya udah pernah buatkan video sebelumnya tentang introduction switch mode ya. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di situ. Linknya nanti saya taruh di deskripsi. Nah, karena video ini spesifik untuk switch hard mode ya, pengguna switch soft mode bisa bertenang hati sedikit karena ini nggak berdampak untuk kalian. Jadi bisa ditonton lebih lanjut untuk informasi tambahan dan edukasi ya. Gitu. Nah, kita akan bahas apa di video kali ini, saya udah siapkan. Nah, yang pertama disclaimer, tentu saya harus buat disclaimer. Lalu kedua, cakupan masalah ya, nanti kita bahas masalah ini sampai selebar apa gitu. Nah, saya akan singgung sedikit juga tentang timeline rilisan chip ya. Saya rasa ini juga unik dan perlu diketahui untuk teman-teman meskipun sekilas saja. Lalu saya akan singgung cara kerja chip dan teknis pemasangan chip itu sebenarnya seperti apa ya. Nggak sampai teknis, tapi teman-teman kira-kira tahu gambaran besarnya aja. Oke, lalu tentu masalah yang sering dihadapi ya, apa aja, dan amit-amit kalau sampai teman-teman kena masalah ini, kira-kira teman-teman perlu melakukan apa saja. Sama mungkin beberapa catatan tambahan ya yang nanti akan saya sampaikan. Oke, yang pertama disclaimer. Semua yang saya akan sampaikan di video kali ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya. Ya, jadi maksudnya saya kan bisa dibilang ya tidak sebentar juga lah membantu mengurusi mesin teman-teman. Jadi praktek di lapangan itu kadang-kadang kalau kita sandingkan dengan yang teori misalnya di atas kertas seperti apa kan juga banyak berbeda. Jadi ini dari pengalaman saya. Tapi perlu dicatat teman-teman, saya juga bukan teknisi ya, maksudnya yang modder, memang bisa solder, micro soldering dan segala macam, bukan. Tapi saya juga banyak berkomunikasi sama banyak teman-teman yang lebih paham. Kita kumpulkan sumber informasi dari luar, dari yang kredibel. Jadi perkembangannya seperti apa saya juga cukup mengikuti gitu. Tapi itu tadi tetap saja saya garis bawahi ini semua dari pengalaman pribadi saya ya gitu. Nah, juga jangan lupa karena semua soal modding ini kan juga berubah ya teman-teman. Maksudnya gini, kita hari ini menyampaikan apa, besok bisa berubah apa, nanti besok berubah lagi. Jadi hal-hal itu bisa berubah ya, semuanya dinamis teman-teman gitu. Jadi minded aja ya, jadi ingat-ingat itu aja. Jadi mungkin ada perubahan lagi yang bisa bikin apa yang saya sampaikan tidak relevan ya, hati-hati aja, nanti kalau ada update baru saya sampaikan. Oke, nanti kita pindah ke ini ya, topik-topik berikutnya. Sebelum masuk ke topik inti, teman-teman perlu tahu cakupan bahasan yang akan saya sampaikan itu sejauh atau selebar apa ya. Dalam artian gini, chip yang dipakai di switch harmonic kan jenisnya banyak ya, nggak cuma satu. Ada SX, ada HWFly, ada Instinct NX, terus per video ini dibuat katanya ada PicoFly yang digadang-gadang menggantikan semua, terus mungkin setelah PicoFly nanti keluar lagi varian barunya apa gitu. Nah, yang saya akan cover di sini itu banyak terjadi di HWFly dan di SX teman-teman. Jadi maksudnya bukan berarti Instinct sama Pico nggak ada masalah gitu ya, tapi maksudnya sering ditemui di dua ini ya, karena yang per video ini dibuat Pico sama Instinct ini kan belum banyak diadaptasi. Cuman itu aja kok teman-teman ya. Jadi karena ini sudah banyak dipakai, jadi kita tahulah banyak masalahnya itu kira-kira yang paling sering kejadian apa gitu. Oke? Berikutnya adalah urutan soal keluarnya chip pada switch hard mode. Ini saya sudah siapkan diagram singkatnya. Yang pertama mengeluarkan produk chip untuk switch adalah Team Executor. Ya, waktu itu mereka mengeluarkan produk chip dengan nama brand SX. Produknya ada dua, SX Core dan SX Lite. Ya, yang Core ini untuk V1, V2, yang Lite ini untuk switch Lite. Belum ada untuk OLED karena memang waktu itu OLED belum rilis ya teman-teman. Dan tentunya mereka mengembangkan sendiri firmware chip mereka yang namanya SX firmware kita bilangnya. Baru selang beberapa waktu kemudian ada firmware alternatif ya yang sifatnya open source namanya Spacecraft ini. Ya, jadi waktu SX ini keluar pokoknya intinya mereka ini jadi idola banget ya. Salah satu fitur unggulannya adalah mereka bisa baca file game XCI tanpa harus diinstalkan. Ya, bahkan sampai sekarang pun cuman mereka yang punya fitur ini saja. Atmosphere pun nggak bisa ya kayak gitu. Nah, karena mereka ini memarketingkannya
langsung direct ya untuk pirating switch, ya tentunya teman-teman tahu seperti apa ujungnya ya. Jadi mereka ini intinya akhirnya nggak ada. Nah, setelah SX ini nggak ada, baru di tengah-tengah sini ya, antara SX sama HW-Fly, OLED ini rilis teman-teman. Nah, gitu. Baru HW-Fly ini mulai muncul ya, akhirnya sampai sekarang dia ada support untuk semua model switch ya, mau V1, V2, Lite, OLED nih mereka support. Nah, yang untuk OLED memang hanya HW-Fly ini aja yang ada ya, soalnya kan bentuk chipnya itu beda teman-teman, sama yang Core sama yang Lite ini. Kalau yang versi HW-Fly untuk V1, V2 Lite ini kurang lebih sama lah, udah bisa dibilang cloningnya. Tapi kalau yang OLED ini beda teman-teman ya. Nah, HW-Fly ini shippingnya kalau teman-teman misalnya ambil ya dari luar langsung datangin sendiri, dia ini tidak disertai dengan firmware teman-teman. Jadi beda dengan SX. SX ini disertai sama firmware karena ini kan berbayar ya, mereka kan jual apa kayak license-nya juga. Nah, ini modelnya tidak disertai firmware apa-apa, jadi cuman kayak ya mesinnya aja, boardnya gitu. Nah, kalau teman-teman mau memanfaatkan ini, jadi waktu itu bahkan sampai sekarang pun tidak ada pilihan selain pakai spacecraft ya. Sampai juga ada turunannya yaitu namanya HW-Fly NX. Jadi HW-Fly NX ini modifikasinya spacecraft, kalau bahasa kerennya itu di fork teman-teman. Jadi di fork sama orang lain ya, baru dioptimalkan sendiri sama tim yang bikin HW-Fly NX ini. Oke. Jadi ini iterasinya dari pertama keluar sampai sekarang per video ini dibuat ada sampai versi 6 ya, beda-beda ya teknis ya, cuman kayak nanti bentuknya beda sedikit, ada pengembangan dan sebagainya. Nah, ini nggak tahu lagi ada keluar mau nomor 7, 8, 9, 10, nggak tahu ya. Tapi setelah HW-Fly ini malah ada satu brand lagi yang keluar teman-teman ya, namanya Instinct ya, pakai firmware-nya kita bilangnya Instinct NX gitu. Ini sebenarnya bentuknya 11-12 aja sama HW-Fly, saya bilang ya serupa tapi tak sama. Tapi nggak tahu ini background seperti apa ya, mungkin ini berubah nama jadi ini, atau mungkin diteruskan sama orang lain dan sebagainya gitu. Dan per video ini dibuat ya, biasa jadi yang bikin geger seantero jagat raya. Nah, ini chip PicoFly ya, jadi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, jadi PicoFly ini adalah chipnya Raspberry Pi yang dialih fungsinya untuk menginjekkan payload ke Switch Hard Mode. Jadi intinya basicnya sama teman-teman semua, ini fungsinya ini sama, menginjekkan payload ke mesin Switch ya. Cuman yang ini kan mungkin harganya relatif tinggi ya, lebih tinggi daripada ini. Jadi ini harganya itu a fraction cost aja dibanding yang semua ini teman-teman gitu. At least per video ini dibuat ya. Jadi perkembangannya per video ini dibuat lagi-lagi teman-teman. Sampai sini aja ya, ini sampai sini. Ini pun juga setahu saya juga belum banyak yang adaptasi ya. Yang banyak dipakai itu ini terutama teman-teman ya. Untuk OLED juga rata-rata masih pakai yang ini. Atau ini juga ada yang pakai beberapa, mulai banyak diadaptasi. Tapi kalau yang sudah beredar biasanya udah pasti ini ya teman-teman. Ini kan chip yang pertama ya. Saya masih sering lihat juga ada yang pakai ini teman-teman untuk mesin reguler ya. Tapi kalau yang OLED sih udah pasti pakai ini. Sempat ada OLED itu diakalin ya, dalam tanda kutip tuh pakai chip yang Lite, tapi Lite-nya saya lupa, Lite SX atau Lite yang HW-Fly ini saya lupa. Nah, itu bisa dipakai, cuman ya ngapain ya sekarang pakai itu, soalnya kan udah ada chip yang betul-betul dedicated untuk OLED gitu. Jadi sampai situ ini sejarahnya kayak gitu. Yang tiga ini kurang lebih teknologinya sama teman-teman, 1, 2, 3, tapi yang PicoFly ini beda karena ini basicnya Raspberry Pi, dari nama boardnya RP2040 gitu. Nah, ini besok-besok kalau keluar apalagi teknologi baru apa brand lain ya kita kan sama-sama lihat ya. Nah, saya rasa teman-teman perlu tahu sedikit mengenai cara kerja chip pada Switch Hard Mode ini supaya tahu gambaran besarnya seperti apa. Oke, saya sudah siapkan diagramnya di sini. Saya mulai dulu dari mesin yang original ya, yang nggak dipasang chip. Oke, jadi kalau misalnya asumsinya mesinnya dari posisi off, ya teman-teman tekan tombol power untuk menghidupkan mesin, dia akan langsung booting ke OS teman-teman, menghidupkan mesin langsung masuk ke OS. Oke, cuman kayak gitu aja, nggak ada yang aneh, straightforward. Nah, kalau di mesin yang teman-teman sudah pasangkan chip, tugasnya chip ini hanya satu. Jadi tugasnya adalah mengintervensi proses turning on ini sebelum masuk ke OS, dia potong untuk dimasukkan payload. Nah, payloadnya ini payload apa? Payload yang sudah disiapkan di SD card. Jadi tergantung teman-teman nyetelnya apa payloadnya. Terserah, pokoknya ada file payload di dalam SD card, chip akan baca payload itu dan sebelum proses turning on dia potong, dia masukkan payloadnya. Nah, jadi misalnya teman-teman setting HKT, Fuse, Lockpick, Tegra gitu atau apa aja lah ya, kan banyak macam. Dia potong, dia masukkan itu.
Nah, kalau misalnya booting ke HKT ya, atau booting ke fuse ini langsung masuk ke atmosfer ya. Booting ke lockpick berarti chip ini tugasnya bekerja normal 100% teman-teman. Jadi tidak ada yang salah. Memang itu tugasnya. Jadi dari proses mati ya betul-betul power off atau proses reboot itu juga sebenarnya kan termasuk proses power off teman-teman ya. Cuman di di automated aja. Jadi dari mati terus teman-teman langsung setting hidup lagi. Itu kan proses reboot ya. Jadi kita nggak usah menjalankan 2 perintah, tapi 1 perintah langsung 2 action gitu. Nah, itu reboot ya kan dihitung sama kayak turn off teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman dari off ya, terus masuk EKT ya, wah di reboot dia masuk EKT, enggak. Soalnya ya itu tadi, dia anggap proses reboot itu ya turning off juga. Dan begitu dia langsung hidup, secara otomatis chip ini juga langsung intervensi teman-teman. Begitu, itu cara kerja normalnya. Dan ini ditandai, kan kalau di chip itu ada lampunya ya, ada LED light ya. Dan ini ada skematiknya teman-teman. Jadi nyalanya apa, terus nanti kalau misalnya warna apa, dia tandanya apa. Nanti warnanya, misalnya yang berhasil itu kan kalau kita bilang spacecraft ya sama HW Fly NX, lampunya kan ungu nih proses glitching. Kalau berhasil warna hijau, nanti kalau warna merah kenapa, nanti kalau warna putih kenapa, nanti kalau yang di warnanya apa lagi, artinya apa gitu. Jadi banyak itu skematiknya, macam-macam tergantung firmware-nya teman-teman gitu ya, itu bisa dipelajari, oke? Untuk mekanisme pemasangan chip pada switch, sebelum saya sampaikan informasinya, saya harus disclaimer besar-besar dulu ke teman-teman semua kalau saya ini bukan teknisi, bukan modder. Nggak bisa servis, tidak menerima servis, nggak bisa reparasi, dan sebagainya ya teman-teman. Jadi saya ini sama aja user seperti teman-teman semua. Nah, saya dapat informasi ini dari mana? Intinya dari pengalaman teman-teman ya. Kan banyak juga yang menceritakan keluhan ke saya, kita tanya kronologi, kita banyak tanya teknisi, teman-teman yang memang paham di bidangnya. Ya makin banyak informasi, berjalannya waktu, pengalaman kan juga akhirnya saya tahu informasinya ya. Plus ya itu tadi kejadian di lapangan ini kan saya juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Nah karena intinya saya ini bukan orang teknis ya, kalau ada informasi yang saya sampaikan di video ini kurang lengkap atau bahkan kurang akurat, saya mau dimaafkan. Teman-teman bisa bantu koreksi saya ya, nanti kasih informasinya lebih lengkap di komen di bawah aja silakan. Intinya kita di sini sharing ya, kasih informasi yang betul ya, supaya tidak kena hoax atau konsep informasi yang salah. Intinya gitu. Jadi kita cari informasi yang benar supaya kalau misalnya amit-amit kejadian kita tahu kita harus ngapain. Oke? Nah ini gambaran besarnya aja ya teman-teman ya. Ini sekali lagi ya. Saya sih bilang kalau untuk pemasangan chip ini saya bagi 2 teman-teman. Jadi mesin yang lama dalam tanda petik sama OLED. Lama itu ya V1, V2 Lite. Kenapa saya bilang lama? Karena 3 mesin ini pemasangan chipnya itu saya bilang relatif mudah, jauh dibanding OLED ya. Setahu saya kalau ada chip untuk mesin ini V1, V2 Lite ini, chipnya ini tinggal ditaruh di atasnya gitu. Jadi nggak butuh banyak modifikasi lah teman-teman, jadi dibuka, tinggal ditaruh, disambung aja gitu. Saya rasa kalau misalnya teman-teman yang punya background soldering, lihat diagramnya, saya rasa bisa lah dikerjakan. Tapi kalau saya ngerjain pasti hancur semua. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman mungkin tukang solder teknisi smartphone mungkin lihat diagramnya, saya rasa sih ini tidak terlalu sulit untuk dikerjakan. Ya. Nah, beda lagi sama yang mesin OLED. Nah, ini diagram boardnya semua itu sudah berbeda teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka belakangnya, backshell-nya ini, penempatan PCB-nya dan segala macam itu berubah sama 3 mesin ini teman-teman. Ya, kalau nggak salah juga eMMC-nya, jadi yang internal memorinya ini, misalnya teman-teman kan ini balik ya switch-nya, terus teman-teman kan buka nih. Buka biasanya kan kayak misalnya ini baterainya udah di sebelah kanan ya, jelasnya di sebelah sini kanan. Terus mungkin RAM-nya sebelah sini, slot memori sini. Ini memorinya itu tidak menghadap ke teman-teman, tapi malah di balik boardnya. Jadi kalau teman-teman mau mengakses internal memori ini teman-teman ya harus balik gitu maksudnya. Dan ini kan juga ada kayak semacam pelindungnya, ada shield-nya gitu. Intinya kalau chip di OLED ini mau dipasang, dia harus pakai wiring teman-teman. Nah, jadi yang kalau yang ini kan, ya ini sekali lagi koreksi ya, saya nggak tahu yang mesin lama butuh wiring atau enggak ya. Tapi yang pasti ini wiringnya, kalaupun misalnya mesin lama ini butuh wiring, yang pasti OLED ini butuh wiring itu lebih banyak daripada mesin lama teman-teman gitu ya. Dan saya bilang lebih delicate ya, maksudnya
lebih sensitif teman-teman. Jadi ada perangkat yang namanya DAT0, itu sering sekali kejadian lah intinya. Jadi kalau itu masangnya, mohon maaf, geser sedikit, ya betul-betul cuman 1 mili atau kurang dari 1 mili itu nilai satuan voltase dan aliran listrik dan sebagainya itu bisa berubah teman-teman. Dan itu ngefek gitu. Ngefek sama performa chipnya juga, dan bukan tidak menutup kemungkinan ya ke umur mesin atau chipnya dalam jangka panjang. Ya namanya kelistrikan teman-teman, ya samain aja kayak listrik rumah ya, listrik turun ya nanti dia bisa ngedrop, ya bikin rusak elektronik lah intinya kan ya. Nah itu sebabnya pemasangan ini memang lebih sulit, dan kalau banyak kejadian dalam tanda petik error itu biasanya lebih sering kita temukan sekarang di mesin OLED dibanding yang mesin lama ini ya, V1, V2 lain ini. Karena memang ini cenderung gampang dan ini butuh kabel dan segala macam gitu ya. Saya rasa ini baru ketahuan, maksudnya kayak kita punya pengalaman atau enggak sebagai teknisi itu ketahuan waktu kita masang OLED. Tapi ini pendapat saya aja ya gitu. Nah, teknisnya seperti itu teman-teman. Jadi memang yang masang di OLED ini lebih sulit karena butuh perangkat tambahan ya. Ya kayak paling tidak wiring-wiring itu gitu. Nah, jadi kalau teman-teman udah tahu teknis masangnya kayak gimana, sekarang teman-teman bisa tahu, oh kenapa yang OLED ini banyak problem gitu ya. Kenapa kok yang ini misalnya tidak gitu ya. Nah, jadi dari situ kita masuk ke bahasan yang problemnya apa saja. Nah, untuk masalahnya itu sendiri, selama saya ngurusin custom firmware, ada 2 yang paling sering saya temui. Ini saya udah rangkum masalahnya apa aja. Yang pertama, lampu chipnya menyala, tapi tidak menginjekkan payload dan mesin switch tetap booting ke original firmware. Ini yang pertama. Lalu berikutnya, lampu chip mau menyala, tapi tidak menunjukkan behavior normal, teman-teman. Ya, maksud saya behavior normal ini apa? Jadi kalau misalnya mesin dari posisi mati, teman-teman mau hidupkan mesinnya, chip ini akan mengeluarkan lampu ya, breathing gitu. Antara kalau nggak warna biru, warna ungu ya. Kalau yang warna biru ini biasanya yang pakai SX firmware sama Picofly kalau nggak salah. Nanti saya dikoreksi ya. Nah, kalau yang lampu ungu ini biasanya yang pakai firmware Spacecraft atau Huawei FlightNext. Intinya chip ini akan mengeluarkan antara 2 warna ini ya, breathing. Dia kalau berhasil akan jadi warna hijau. Nah, ini yang saya maksud biar behavior normal. Kalau tidak seperti ini teman-teman, berarti ada yang salah ya. Ini saya udah ada contohnya. Ini saya ambil dari forum ya. Nah, ini lampu chipnya bukan warna hijau tapi warna merah ya, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, terus ini ada contoh behavior ini ya, chip yang tidak normal juga. Jadi dia ini dari ungu ya pertama, teman-teman bisa lihat gitu, ungu tapi nggak jadi warna hijau. Nah, dia malah kedip-kedip warna lain tuh, warna kuning atau orange tuh. Nah, itu tidak normal tuh. Ya, jadi ini 2 masalah yang kerap kali ditemui di switch hard mode ya, utamanya yang OLED. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Jadi kalau lampu chipnya menyala tapi tidak menginjekkan payload, malah hidup sendiri-sendiri, ini saya ibaratkan kayak kalau teman-teman tahu tanaman di stack gitu teman-teman ya. Jadi chipnya itu cuma numpang kehidupan sama mesin switchnya aja. Jadi ini malah jalan sendiri, ya mesinnya jalan sendiri. Padahal kan ini kan harusnya kan menginjekkan payload gitu teman-teman. Ini kejadian biasanya kalau teman-teman mau update firmware ke yang paling latest ya. Misalnya kalau dari firmware 12 terus mau naik ke firmware 16 gitu ya. Udah selesai update-nya, biasanya update OTA ya gitu ya. Update selesai, mati ya, di reboot. Nah, terus kejadian kayak gini. Nah, ini solusinya kalau teman-teman kena seperti ini tuh harus ngapain? Mudah teman-teman. Jadi sebenarnya ini chipnya minta di reset atau di flash firmware yang lebih baru. Udah antara 2 itu ya. Kalau nggak di reset dari awal kayak factory reset gitu, di flash yang lebih baru firmware-nya. Nah, masalahnya untuk melakukan hal ini teman-teman butuh alat namanya USB tail gitu ya. Ini saya udah siapin gambarnya. Nah, ini contoh kalau misalnya teman-teman melakukan pembelian chip sendiri ya. Ya, ini paket pembeliannya seperti ini. Jadi ini chipnya, komponennya dan segala macam. Nah, USB tail itu yang ini teman-teman. Ini alat yang dipakai untuk meng-flash si chipnya ini. Nah, teman-teman harus pakai ini. Oke. Nah, ini contoh lain. Nah, ini seperti ini ya. Oh, ini misalnya bawaan Huawei Fly 41 ini. Nah, ini contoh kalau Huawei Fly Core ya, untuk yang V1, V2. Nah, ini kan tetap ada USB tail-nya. Ini teman-teman. Nah, di lapangan, kalau misalnya teman-teman beli sama toko, let's say ya, sejauh yang saya tahu, kok belum pernah ada yang menyertakan USB tail ini ke paket pembelian teman-teman sama bayarnya ya. Tapi saya bisa memahami ya, maksudnya gini, kalau USB tail ini kan
untuk apa ya? Saya rasa sangat teknis lah kalau untuk user terutama yang awam ya. Jadi takutnya malah merusak gitu teman-teman kan. Kalau untuk mengflashkan apa chipnya ini kan sebelum teman-teman bisa flash kan teman-teman harus bisa buka dulu backshell-nya. Itu pun juga pakai alat ya. Obengnya juga khusus, bukan obeng plus minus ya. Obeng Y itu ya kan agak jarang. Terus teman-teman harus tahu urutan yang mana dibuka dulu gitu. Jadi kalau misalnya ini tidak disertakan ke paket pembelian, saya sih bisa paham 100% ya dari perspektifnya si siapa penjual atau siapapun itu ya. Takutnya kan malah lebih rusak. Memang kalau teman-teman kena seperti ini, saya pribadi menyarankan untuk dikembalikan ke toko tempat teman-teman beli atau mungkin ke teknisi yang bisa ngerjain kayak gini ya. Jadi pokoknya intinya minta di flash atau di reset lah chipnya gitu ya. Nah, teman-teman mungkin kalau yang mau nyoba sendiri, nah ini agak repot nih, mungkin bisa cari pinjaman atau gimana ya. Atau mungkin kalau pas beli sendiri, syukur-syukur punya ya, jadi bisa dicoba sendiri gitu. Nah, kalau mungkin agak adventurous gitu ya. Tapi untuk sebagian besar orang, saya sarankan sih ini apa ya, intinya di riset lah apapun caranya ya gitu. Saya sarankan lagi-lagi kasih ke orang yang lebih berpengalaman aja. Oke, nah yang kedua, kalau misalnya lampu chipnya menyala selain behavior normal itu tadi, solusinya apa? Solusinya cuma satu teman-teman. Teman-teman perbaiki kualitas pemasangannya. Alias, kalau bahasa orang awamnya, teman-teman perbaiki antara ke toko atau teknisi yang berpengalaman ya. Ini kasusnya agak lebar teman-teman ya. Jadi ini saya kasih contoh skematik ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman main ke GitHub-nya firmware si HW Fly NX, dia ada kasih kayak ini ya, kayak skematik ini. Jadi kalau misalnya teman-teman belum pernah lihat kayak gini, dia kasih kayak pattern-nya. Oh, misalnya kalau skenario-nya glitching gitu, glitching warna ini dia artinya apa. Kalau misalnya sukses, tuh warnanya hijau ya misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman coba lihat ke error code-nya ini ya. Jadi kalau misalnya warna merah, dia artinya apa? MMC error. Kalau putih, voltasenya terlalu tinggi apa rendah atau nggak cocok intinya. Warna ungu apa, warna yang biru ini apa, dan sebagainya ya. Nah, di lapangan, maksud saya gini, teman-teman kalau misalnya, oh kok tadi kan kita lihat ada yang warna merah ya gitu. Oh ini berarti MMC-nya error nih. Wah itu kalau sampai error beneran MMC-nya itu sih fatal teman-teman. Padahal menurut pengalaman saya ya, sejauh yang saya tahu, tidak melulu artinya MMC error teman-teman. Jadi maksud saya bisa dikomunikasikan dulu, dilihat dulu lah, maksudnya fisik mesinnya seperti apa. Kalau di OLED, biasanya kalau nyala keluar merah ini, yang jadi biang kerok utamanya ya, biasanya ya, ini ada namanya part namanya DAT0 ya, DAT0 kita bilangnya. Itu semacam kayak bridge gitu teman-teman. Nah ini, kalau dia geser teman-teman ya, itu tadi pemasangannya nggak tepat atau kurang sip lah gitu ya. Kalau geser ini bisa jadi warna merah teman-teman gitu. Mungkin teman-teman pas mesinnya jatuh ya, atau mungkin kena goncangan berat gitu, atau mungkin dari awal ya memang masangnya kurang pas gitu. Ini selalu jadi masalah sih teman-teman. Ini cukup populer ya untuk troubleshootingnya si switch OLED nih. Pokoknya, oh kalau udah merah coba dicek dulu yang namanya DAT0 nih gitu. Merah ini juga ada teman-teman di mesin yang lama ya, yang V1, V2 Lite. Tapi biasanya kalau sepengalaman saya ini masalah konektor yang tidak nempel ya. Biasanya di SP1, SP2 ini teknisnya kayak gitu teman-teman. Intinya balik ke pemasangan. Kalau yang orange atau kuning, setahu saya nggak jauh-jauh dari WiFi ya. Itu kan kalau nggak mungkin kurang lekat ya nempelnya, atau mungkin ada yang nggak pas gitu ya. Soalnya kan kalau WiFi ini ada kayak kabel-kabel juga ya. Itu mungkin bisa dicek dulu. Nah intinya teman-teman kalau udah kamu kayak gini udah pemasangan lah teman-teman ya. Jadi kalau saya jadi yang kena masalah di switch-nya gini, saya sih cepet-cepet ke teknisi ya, coba dicek mana lah pemasangannya harus dibetulin gitu. Nah, dua masalah ini harus saya sampaikan solusinya apa. Kenapa? Karena di lapangan ini banyak misinformasi gitu teman-teman. Jadi karena masalahnya kayak gini, kamu harus kayak gini ya. Itu boro-boro boro-boro penawarnya teman-teman. Dikira kenapanya aja juga banyak yang salah gitu. Nah, di lapangan saya sering ketemu kayak gini. Jadi banyak yang mengira, khususnya kayak misalnya lampu tidak jadi warna hijau ya, yang masalah kedua itu disebabkan karena file. Nah, ini saya sering ketemu nih. Oh, jadi gara-gara misalnya saya ganti file, sejak saya ganti update ke file yang lebih baru, lampu chip saya jadi merah gitu. Ini saya tegaskan, ini salah ya teman-teman. Jadi, dua masalah yang saya paparkan itu tadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan file atau jenis file. Ini semuanya murni karena hardware teman-teman ya kan, karena chip, karena mesin itu kan hardware semua ya.
Jadi nggak ada tuh ceritanya kayak, oh ini gara-gara misalnya file pack tertentu ini malah bikin error, terus diganti pakai file yang ini jadinya malah nggak bisa nyala, itu nggak ada. Itu semua salah. Itu intinya cuma di pemasangan ya. Saya juga pernah ketemu di lapangan kayak ada yang bilang seperti ini misalnya kayak, oh kamu hati-hati misalnya kalau pakai chip yang HW versi sekian gitu, itu filenya harus spesifik loh, jadi kamu nggak boleh ganti-ganti file yang lain gitu, which is salah sekali ya. Kan saya juga jadi living proof ya teman-teman, jadi bukti berjalan nih. Saya kan sendiri ini apa ganti-ganti file yang tidak trifecta malah ya. Ada saya pakai file Kefir, pakai file Dipsy, saya coba yang Atmosphere Vanilla, ada macam-macam lah. Inject payloadnya kiri kanan saya cobain. Ini kan mesin saya sendiri kan teman-teman ya, lihat ya pasti di video ini kan saya bikin video udah berapa banyak. Itu hidup mati ya kan. Alhamdulillah sampai sekarang sih tidak ada masalah. Jadi lagi-lagi ini masalah kualitas pemasangannya teman-teman. Oke. Jadi saya harap setelah teman-teman menyaksikan video ini tidak ada miskonsepsi lagi dikira kayak, oh ini gara-gara file saya ganti, gara-gara saya update chipnya jadi error, tuh nggak ada. Ya jadi malah enak teman-teman. Jadi kalau misalnya habis ganti file terus malah error, teman-teman bisa ini mengambil kesimpulan, oh berarti mesin saya mesinnya dipasang dengan kualitas yang kurang baik gitu. Ya, cepat-cepat dicarikan teknisi aja. Kalau perlu sekalian firmware-nya di upgrade ke yang paling baru mungkin ya, atau dicek lah. Pokoknya bisa booting dengan normal, semuanya nggak ada kendala, nggak ada masalah. Oke, saya rasa itu aja ya. Jadi dua masalah ini semoga teman-teman tidak kena ya masalahnya. Tapi kalau misalnya kena ya teman-teman tahulah harus ngapain ya. Kita habis ini pindah ke closing. Oke, saya harap setelah teman-teman menyaksikan video kali ini, teman-teman bisa dapat informasi tambahan yang berguna ya. Jadi kalau misalnya amit-amit sampai kena masalah seperti ini bagi pemilik Swiss OLED ya, teman-teman tahulah harus ngapain. Dan yang pastinya saya tegaskan sekali lagi, tidak ada hubungannya sama jenis file apapun ya. Jadi ini semua kalau ketemu yang masalah seperti ini murni masalah pemasangan ya. Jangan lupa nanti di like ya videonya, di komen, di share, di subscribe juga channelnya kalau belum ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ketemu ada orang yang mengalami kejadian serupa seperti yang saya bahas di video kali ini, boleh dikasih tahu ke dia, cepat-cepat dicarikan solusinya ya. I'll see you on the next video. Ciao.